Mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah Kisah oknum pejabat yang melakukan serangan fajar demi kemenangannya. Intinya lu bisa suap panitia, lu punya kuasa cuy. Tapi ini cuman film ya, nggak berlaku di dunia nyata. Ingat tuh. Oke, tanpa berbanyak bersarkas ria, mari kita gaskan. Pada awal film, seorang manusia berbatang bernama Aris sedang menelpon seorang begundal profesional untuk mendelit nyawa orang. Dimana ketika telepon itu ditutup, datanglah manusia gabut ke target yang diberikan Aris untuk melempar rumah si target dengan bom molotov. Hasil malam itu juga rumah milik bapak kumisan seperti Joseph Stalin ini pun auto menghitam sebagian sebab para warga yang datang... Aduh. Itu si emak nyiram kebakaran apa nyiram tanaman? Oi, kebakarannya di genteng bukan di halaman. Kala itu datanglah anak mereka, ya panggil aja Tika, yang menanyakan apa penyebab terjadinya kebakaran. Namun si bapak yang menjawab karena api nak. Seketika Tika menggeleng-gelengkan kepalanya seakan-akan dapat bapak gini amat dah otaknya. Apalagi suara minion yang ada di sana mengatakan, Pak, Bu, sebaiknya masalah ini jangan kita usut. Nambah lagi gebleknya. Si minion pun memberikan rekomendasi untuk jalur damai karena mereka semua tahu kalau yang melakukan ini adalah Aris. Apalagi Aris memiliki banyak orang dalam dan juga cuan, jadi berkemungkinan kebal dari segala hukum dengan hanya membeli kartu bebas penjara. Lu kira monopoli? Untung negara kita nggak kayak gini ya. Lu walaupun punya uang banyak orang dalam, hukuman tetap berjalan bos kalau di sini. Nah, di sisi lain terjadilah sebuah penculikan yang dilakukan oleh anak buah Aris, di mana tujuannya sekarang ingin agar sandranya yaitu bapak ini resign dari pendaftaran dirinya sebagai calon kepala desa, dan jika tak mau makanannya yang masih balita ini akan di-unboxing rame-rame sampai mampus. Selain mereka, keesokan harinya ada lagi kasus kecelakaan yang menimpa calon kepala desa lainnya, hingga para minion yang awalnya otaknya belum didownloadkan pikiran akhirnya bisa mulai berpikir, saya curiga. Jangan-jangan ini bukan tabrak lari, tapi sengaja dicelakai. Nah gitu dong. Dan berhasil mengira kalau semua perbuatan tersebut dilakukan oleh The King Pak Aris yang memiliki tingkat kekayaan setara kerugian negara yang dikorupsi, sehingga mereka tak bisa berbuat apa-apa, takutnya bisa berakhir seperti 3 korban Pak Aris. Serem cuy kalau udah uang saya unlimited. Setelah kejadian tersebut, kini anak buah Aris datang menemui panitia pemilihan. Buset dah, poster bapak yang tengah. Please lah pak, kalau nyalon effort dikit ke tukang foto gitu biar rapi. Ini malah foto profil Facebooknya di-download terus dicetak dijadiin poster. Dimana sekarang kedatangannya ke sana untuk, ya kalian tahu lah kalau di negara lain nih, bukan negara kita ya guys ya, jabatan dan suara bisa dibeli cuy. Ada apa Pak Iwan? Gini, tolong diatur supaya besok Pak Aris menang. Kocak gaming, suka heran gua. Si Aris kayak tajir melintir, malah masih aja mau jadi kades. Ini seakan-akan kayak orang udah kaya tapi masih korupsi gitu loh. Emang ada ya orang kayak gitu? Enggak lah ya, enggak ada kayaknya. Selain panitia yang disuap, di rumah Aris pun juga menyuap tokoh masyarakat dengan segelintir cuannya agar si minion ini mau mengajak para masyarakat untuk memilih Aris sebagai kepala desa. Maaf Pak Aris, mohon maaf, saya nggak bisa terima amplop ini. Namun si minion yang sempat menolak tapi setelah diancam akan di-delete dari muka bumi, si bapak pun seketika mengeningkan cipta dan terbujuk dalam rayuan Aris. Lu punya uang 270T, lu punya kuasa. Ya iyalah anjing. 270T pakai beli kaki Ronaldo juga bisa. Keesokan harinya mulailah pemilihan calon kepala desa, di mana dengan bermodalkan tirai super deal, para minion pun langsung mencoblos Aris berkat serangan fajar yang dilakukan Aris. Bahkan setelah beberapa jam proses pemilihan suara, saat selesai terlihat suara Aris yang begitu banyak. Buset dah, banyak bener cuy. Ngecit dia, sehingga akhirnya Aris berhasil memenangkan jabatan sebagai kepala desa selama 8 tahun. Uhuy, panjang bener itu masa jabatan apa anniversary. Maka dengan ini, kepala desa yang terpilih adalah Pak Aris Gumilar. Pemilihan ini nggak sah. Ya elah, udah menang masih aja bilang nggak sah. Sekalian aja ulang noh, ulang sampai lu menang.
Di sana Tika pun merasa ada kecurangan di dalam proses pemilihan kepala desa. Jadinya saat pulang ia pun langsung disamperin oleh anak buah Aris yang memberi pilihan membungkam mulutnya sendiri atau dibungkam. Di sisi lain kini Aris pun boleh merayakan kemenangannya menggunakan mobil ala-ala mafia di era 90-an. Para bocil pasti takut pas lihat mobil ginian tahun segitu. Bahkan para pendukungnya dengan semangat 45 meneriaki hidup Pak Aris, hidup Pak Aris. Orang emang hidup juga, lu kira dia mati? Kala itu Aris pun mulai mengungkapkan visi misinya yang sangat tidak mungkin bisa terjadi. Seperti janji saya, hidup kalian semua akan sejahtera, akan tenang. Ini tuh janji yang sangat template cuy, kalau bisa dibilang nih ya. Udah begah perut kita denger janji kayak gini. Sehingga mendengar itu, Boboiboy petir dan Boboiboy angin pun langsung mengeluarkan skillnya. Dimana seperti biasa di saat ada orang sesat, bapak dengan skin serba putih ini yang seperti lagi sekolah kesehatan selalu datang untuk mencoba mengsadarkan meskipun ujung-ujungnya ditolak oleh Aris. Sebab lu siapa cuy? Gue kades nih bos, penambahan masa jabatan aja gue demo, apalagi elu. Nah begitulah kira-kira kata Aris. Acuaks. Bahkan di sana Aris sempat ingin baku hantam, namun saat memanggil anak buahnya, Ayo bangun, kita hajar dia. manusia itu tiba-tiba menghilang seperti sebagian harta tahta negara yang dibelikan jet pribadi oleh orang kaya. Tapi serius nih, akting Marcel Chandrawinata emang keren cuy. Apalagi main di Anak Jalanan, bonyok digebukin sama Stephen William. Nah sesampai di rumah mereka pun mulai mabuk sampai melayang ke dimensi lain, di mana kejadian tersebut berhasil dipergoki oleh 2 minion kampung sana. Tapi tetap tak berani menegur karena kekuatan orang kaya. Apalagi istri Aris yang keluar juga sempat menegur Aris, namun kalian tahu apa jawaban Aris? Ini cara aku bersyukur. Bapaknya lah bersyukur minum-minum. Keesokan harinya dengan memakai skin seragam idaman mertua kalian, kini Aris pun boleh menjalani bisnis arah oplosan dan bisnis perjudian yang hasilnya gacor parah. Lalu dari kejauhan datanglah para warga membawa seorang sepuh di kampung sana untuk memberikan Aris tutur rahayu. Abah mau namu ketemu Pak Aris. Iya. Tapi caranya tidak sopan. Apa perlu kita kasih pelajaran? Karena saat ingin diajak baku hantam si kakek pun langsung mengeluarkan ilmu ajian sesepuhnya yang dipelajari saat Jepang datang menjajah sampai membuat Aris keluar menghentikan pergelutan tersebut dan mengusir para warga yang berdatangan sebelum nama-nama mereka diki dari desa. Lu punya kuasa, lu bisa merintah orang cuy. Di sisi lain ada trio remaja yang sangat dihindari sifatnya untuk lahir di sebuah keluarga. Bisanya cuma jadi beban orang tua cuy. Dimana saat sedang mabok, Ya, lu baru segitu aja udah mabok. seorang pria bernama Bara pun tiba-tiba kejang dan dengan santuinya teman-temannya hanya bisa bilang, aduh. Mati. Wah, mati kayaknya. Santuy kali lihat temennya mati, kagak ada panik-paniknya cuy. Fix punya dendam pribadi ini. Malam harinya di rumah Bara, maknya pun turut berduka tapi aslinya bahagia karena udah gak ada lagi anak beban yang cuma tahu minum doang tanpa memikirkan masa depan dirinya. Lalu ketika Aris datang ke rumah, si Mak mulai akting seperti bayi tantrum menyuruh Aris mencari siapa pelakunya. Nggak tahu aja, Aris pelakunya cuy. Namun saat baru diberikan santunan, Saya harap ibu terima santunannya dari saya. langsung diem cuy. Lumayan kan bu uangnya, pakai ganti rugi uang yang selama ini dipakai minum-minum sama anaknya. Akibat ada korban jiwa, kini Aris pun mulai mendidik ulang anak buahnya karena mereka terlalu ekstrim mengoplos minuman yang diperjualbelikan. Sampai ngefly abangku. Di sana Aris juga menyuruh mereka menagih hutang buat para penjudi yang memang susah disadarkan. Ya biasalah, gebleknya bukan main. Apalagi yang main judol, udah diwanti-wanti itu sistem jadi bisa dibuat menang atau kalah sesuka bandar. Masih juga dimainin. Nah ketika Aris akan healing menggunakan mobil spek mafianya, ia pun mendengar sebuah azan dan ya agak lain aja ini orang. Ini kalian denger gak? Siapa yang ngizinin azan pakai toa? Bener-bener agak lain cuy. Sehingga dengan kagak ngotaknya, anak buah Haris langsung OTW masjid dan memotong kabel toa serta menghentikan azan padahal baru aja pemuda ini menuju ke jalan kebenaran dan hendak GB pahala. Di sisi lain, saat para sepuh kampung sana sedang menggibahi tentang kebegunalan Aris, datanglah anak si kakek bernama Aji tanpa mumpung yang kedatangannya ingin mengajak mabar FF kakeknya tapi harus tertunda sebab si kakek menceritakan kisah kebegunalan Aris yang tidak memperbolehkan azan memakai toa.
Jadi kehidupan keagamaan di sini sangat memprihatinkan. Anak-anak sini jadi jauh dengan agama. Gimana nggak jauh? Kerjaan pemuda nggak guna di sana cuman mabok. Mendengar keluh kesah kakeknya membuat Aji memiliki tujuan untuk mengubah kampungnya kembali ke jalan kebenaran. Sebelum terkena azab dari Indo April, hasil malam harinya si Aji dengan barbarnya datang ke masjid dan melakukan azan memakai toa padahal udah dilarang oleh minion di sana. Sehingga Aris yang lagi santuy di rumah langsung emosi setelah mendengar suara azan pakai toa karena rupanya ada udang di balik batu. Kenapa tak diperbolehkan azan memakai toa? Kalau nanti gara-gara azan mereka ke musola, terus mereka jadi agamis, siapa yang mau minum minuman arak kita? Widih, marketingnya dapat kali cuy. Kalau orang sering ibadah jadi nggak mungkin minum-minum kan ya? Ya udah, Aris bikin aja biar jarang ibadah. Biar mereka pada minum-minum. Kala itu Aris langsung menyuruh anak buahnya OTW masjid. Jadinya sepulang Aji melakukan ibadah, ia langsung berbaku hantam dengan dua preman yang datang. Sampai membuat dua preman tersebut tumbang dengan teknik ajaran pendekar biru yang dipelajarinya. Pulang-pulang dari pesantren auto jadi pendekar cuy. Kekalahan mereka pun langsung didengar oleh Aris yang terbagongkan. Kok bisa udah punya pangkat panglima preman malah kalah sama bocil baru lulus dari pesantren. Hasil malam itu juga si Aris terpaksa harus turun tangan dengan datang ke rumah Abah mencari Aji. Asik, tatapan Aji udah kayak Genji aja. Tapi Aris kesana bukannya untuk baku gedik melainkan mengancam Aji jikalau ia masih melakukan pengajian dan menggunakan toa saat melakukan azan. Maka dengan titah kekuatan Aris yang merupakan kepala desa, sang penguasa desa, asik serem dah. Si Aji akan diusir dari desa bersamaan dengan si sepuh ini. Emang serem cuy kalau kekuasaan digenggam orang yang salah. Selain ancaman Aris, datanglah istri Aris yaitu Bella yang memberitahu si sepuh ini untuk hati-hati karena anak buah Aris telah membuat rencana untuk mengekik mereka berdua dari muka bumi. Sayangnya percakapan istrinya berhasil diintai dari kejauhan oleh dua begundal gandul ini. Hasil ketika Bella pulang, kakek tua nakal ini pun seketika diserempet sampai kakinya mengalami lecet pemakaian. Sedangkan untuk Aji yang lagi melakukan pengajian di masjid, ia pun langsung disumonkan sebuah ular. Buset dah, ular wuling cuy. Welang, gak main-main kali bikin filmnya ya. Yang langsung mengketar-ketirkan para warga di sana selain seorang minion satu ini karena baginya kalau ularnya ngep kita tinggal ngep. Berani kali dia cuy. Nangkap ular loh. Curiga gue ini minion Panji Petualang yang lagi nyamar. Setelah kejadian tersebut, malam harinya si Aji semakin berani membubarkan para manusia beban keluarga di sebuah kafe remang-remang milik Aris. Pulang, nggak usah melawan. Pulang, nggak usah melawan. Ambil botol-botolnya, ambil. Ini juga. Sampai anak buah Aris auto emosi tapi tak bisa ngelawan sebab selesai Aji membubarkan para muda-mudi beban keluarga tersebut, mereka langsung lockout dari kafe. Tutorial ngebangkrutin usaha orang cuy, belum juga baku gedik. Kala itu Aris yang tahu kejadian penggerbekan kafenya, malam harinya anak buahnya langsung datang ke rumah Aji diam-diam. Gua bingung, kok di film gampang banget maling masuk ya? Dimana ketika ia tertidur, si Aji langsung dibekap sampai sebuah tendangan Subasa pun langsung melayang. Dan terjadilah bentrok di dalam kasur yang berujung Aji terkena gedigan dari sebuah balok. Lalu berhasil diculik untuk dibuang ke sebuah sungai. Ngeri-ngeri sedep cuy. Berasa lagi hidup di eranya Hokage kedua. Besoknya si Abah pun akhirnya sadar kalau anaknya udah lenyap bagaikan uang 270T. Sehingga ia langsung mengumpulkan warga dan bilang kalau kemungkinan Aris penyebab Aji menghilang. Tapi mendengar itu mereka bukannya ke rumah Aris melainkan berpencar mencari Aji di sungai. Hingga berhasil menemukan baju Aji setelah mencium bagian ketek yang ada aroma sedap-dap-dapnya. Hasil dengan bukti itu si Abah jadi yakin kalau Aji udah terdeletkan dari dunia. Kok bisa mati cuy? Aji gak bisa renang kah? Nah di sisi lain Aris pun mulai merayakan keberhasilannya dengan minum-minum sampai terjadilah sebuah bencana alam berupa petir Eudora dengan backsound jedak-jeduknya. Hingga mendatangkan bapak ini lagi yang hanya bisa dilihat oleh Aris. Gua bingung. Kalau bapak ini tugasnya buat ngelurusin orang yang salah. Lah kenapa itu preman kagak bisa ngeliat dia ya? Ngajak orang tobat kok milih-milih. Karena saking takutnya Aris pun langsung pergi dari sana. Tapi ini bapak malah ngeflicker lagi di dalam mobil Aris.
Sampai ia pun kena mental, lecet di bagian LCD-nya dikit nggak ngaruh, apalagi saat ketemu istrinya, si Bella kebingungan mengira otak suaminya udah kedaluarsa. Hasil dengan pintarnya, Bella pun membawa Aris ke rumah sakit untuk pengobatan sakit jiwanya, meskipun Aris langsung memberontak dan langsung lokot dari sana. Gue nggak gila. Dimana saat kabur, Aris yang mungkin saking capeknya kerja kantoran, Jangan mendekat! Jangan mendekat! ia pun memilih untuk belajar renang di sungai Amazon versi Wakanda sampai ia hanyut hilang di bawah arus yang warna airnya seperti raza hazelnut. Pas disorot dari atas agak ngiler cuy, lihat warna sungainya. Akibat tragedi tersebut, kini anak buah Aris dan para warga mulai mencari keberadaan Aris. Biarin aja dah. Apaan kita juga nyari orang kayak dia. Ternyata cuma anak buah Aris doang yang nyari, sisanya bodo amat. Sedangkan di sisi lain, si Abah mulai melakukan pengumuman ke para warga sebab karena Aris anaknya melayang terkeplak-keplakan ke surga, sehingga si Abah menyuruh para warga untuk meneruskan perjuangan Aji dalam membubarkan maksiat dan kegiatan haram di kampung sana. Ya, contohnya mabuk-mabukan. Jadinya dari luar anak buah Aris yang mendengar itu langsung mencoba kabur meski berakhir tragis harus terkena gedigan salam olahraga dari para warga. Hentikan! Hentikan! Bagaimana kalian ini? Nah, setelah pengedikan anak buahnya, kini mereka pun mulai datang ke rumah Aris untuk melakukan demo penurunan masa jabatan Aris sebagai kepala desa. Gak tahu aja dia Aris sudah lenyap dari muka bumi. Tapi Mas Aris nggak ada di sini, Pak. Jangan-jangan kamu sembunyikan Aris di dalam ya? Iya benar! Pentingnya membaca koran pagi-pagi sambil nyeruput kopi cuy. Tapi lihat guys, gue salfok sama bapak-bapak satu ini. Widih, logo bajunya buaya darat cuy. Sejutaan ini mah. Beruntung dengan datangnya Abah, ya elah padahal dia sendiri yang nyuruh ngajak demo. Ia pun menyuruh para warga lockout dan membiarkan Bella untuk pergi dari sana karena kebetulan ia juga ingin resign jadi istri Aris dan sekarang sedang OTW pulang menuju rumah orang tuanya. Nah, keesokan harinya Aris yang rupanya masih hidup, ia pun dengan hebatnya bisa bangkit meski udah kelelep air beberapa hari. Anak Aquaman cuy, akuarium. Di sana Aris yang udah sadar langsung mengatakan aksara film passwordnya. Ya Allah, maafin hamba ya Allah! Hingga angin puting beliung pun muncul dan kembali menghadirkan babang-babang berbaju kesehatan ini yang merekomendasikan Aris untuk GB pahala demi pertobatannya. Sedangkan di sisi lain Bella yang sedang mau lahiran, ini perasaan perut Bella kagak ada gede-gedenya dah dari kemarin. Kenapa bisa udah ngeden lahiran aja? Dimana ia terpaksa lahiran tanpa bapak sampai akhirnya bayi itu pun bisa dikeluarkan dengan selamat dan sehat aman sentosa. Ini bayinya sudah dibersihkan. Itu mah guling bayi, kaku amat cuy bayinya. Kembali ke Aris dalam perjalanan OTW desanya, ia pun terkapar lemas tak berdaya akibat kehabisan energi kanuragan sekuat macannya. Lalu di detik-detik teparnya Aris, si babang berbaju kesehatan ini pun kembali muncul untuk memberinya semangat doang, ngasih minum kagak atau makan kagak. Minimal kasih cepek bang pakai beli nasi padang. Kemudian dengan sisa-sisa energi di badan Aris, ia pun akhirnya bisa berhasil sampai di depan rumahnya. Dan melihat istrinya terkena bully oleh para warga, Aris pun langsung datang untuk menyelamatkannya. Ternyata dia datang buat jadi samsa. Tapi beruntung dengan kedatangan Abah, si Aris berhasil diselamatkan dari para minion yang barbar dan langsung membawa Aris ke padepokannya untuk mengobati luka-lukanya setelah terkena tumbukan. Namun Aris yang menolak dikasihanin, ia pun langsung pergi dari sana dan besoknya Aris sudah nge-spawn kembali ke rumah dalam keadaan baru bangun. Wah, sangat plot twist banget ya ini film. Di sana kata istrinya Aris ditemukan tepar di jalanan, makanya dibawa ke rumah sakit. Jadinya mendengar itu, kini si Aris mulai melakukan GB pahalanya dengan sholat dan memohon pengampunan dari segala sifat kebegunalannya. Bahkan ketika berdoa, datang lagi si bapak kesehatan ini untuk memberinya ucapan selamat telah kembali ke jalan kebenaran. Dan menyuruh untuk tetap berada di jalan yang benar, bukan tersesat lagi seperti di awal film. Setelah kembali ke jalan kebenaran, kini Aris mulai meminta maaf ke para korban yang udah dibuatnya wasted akibat meminum oplosan ekstrim racikannya. Namun sayangnya permintaan maaf Aris malah ditolak. Percuma kamu minta maaf. Anak saya baru udah meninggal. Pergi kamu dari sini. Perasaan anaknya meninggal karena mabuk-mabuk Anda. Malah nyalahin peraci oplosan, salah siapa anaknya suka mabok?
Nah, keesokan harinya saat Aris melanjutkan perjalanan meminta maaf ke para warga, ia pun tak sengaja melihat seorang woman yang lagi diganggu oleh para preman sehingga Aris harus mengeluarkan sifat kepahlawanannya meskipun harus berujung terkena sebuah tusukan. Bapak nggak kenapa-napa. Kepala bapak kau nggak kenapa-kenapa. Udah jelas-jelas di depan mata kena tusukan. Akibat gagal jadi pahlawan, kini Aris pun harus wasted meski kita lihat nggak ada noda darah sama sekali. Ya mungkin kena ilmu tusukan tenaga dalam. Niatmu jadi pahlawan malah mati konyol. Kemudian besoknya mulailah Aris dikubur sampai-sampai para warga baru sadar kalau Aris sudah menuju ke jalan kebenaran. Hingga para warga mau memaafkan kesalahan-kesalahan Aris semasa hidupnya dan film ini pun ditutup dengan kameramen yang terbang menuju yang tak terbatas dan melampauinya. Di channel sini para begundal bisa tobat cuy. Beda sama channel sebelah barbar mulu sampai mati. Oke, pesan immortality-nya di sini, terkadang beberapa manusia memang diciptakan untuk serakah seperti contohnya Aris yang udah kaya raya tapi tetap ingin memperkaya dirinya dengan jadi kepala desa agar bisnis sesatnya bisa lancar. Ya, mending memperkaya diri pakai cara yang halal ya. Lah ini dengan modal kekuasaan. Kayak siapa tuh?